Knock knock. Halo guys, halo everyone. Bagaimana nih kabar kalian semua? Aku harap semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Jadi kali ini aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Diana Nur Hairunisa, mahasiswa prodi bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ngobrol padi atau pandangan diri yang keempat, kali ini kita akan membahas tips ketika seseorang merasa salah jurusan. Waduh, teman-teman semua pernah tidak merasakan salah jurusan? Mungkin pernah ya bagi beberapa orang. Terkadang ketika kita masuk kuliah sering terbesit bahwa jurusan sekarang tuh tidak cocok di diri kalian atau di dirinya. Terkadang kita juga bisa merasa kayak, wah sepertinya ini bukan jurusan yang aku bayangkan. Maka dari itu ini dia tips bagi seseorang yang merasa salah jurusan. Kita sering memperjuangkan suatu hal, tapi hasil yang kita perjuangkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti jurusan kuliah, kita sudah menyusun banyak impian ketika diterima di suatu jurusan, namun ternyata kita berada di jurusan yang bukan kita pikirkan sejak awal. Rasanya akan malas juga kan menjalankan perkuliahannya, selalu terbayang-bayang bagaimana kita berada di jurusan yang kita mau. Maka dari itu inilah bagaimana cara mengatasi rasa tersebut. Lebih mungkin bagaimana cara ketika kita merasakan hal tersebut ya. Yang pertama adalah lanjutkan saja. Pindah jurusan sepertinya bukan solusi yang tepat nih teman-teman. Bagaimanapun juga jika kita sudah memang terlanjur masuk dan harus meneruskan kuliah, anggaplah keadaan ini sebagai tantangan melatih diri keluar dari zona nyaman. Yakinlah, tak ada ilmu yang sia-sia dipelajari. Belajarlah untuk ikhlas dan menerima. Menjalani perkuliahan sampai tuntas juga merupakan wujud tanggung jawab dan komitmenmu akan pendidikan, bukan hanya kepada orang tua namun juga kepada dirimu sendiri. Yang kedua mungkin bisa dengan bergabung dengan UKM, organisasi atau komunitas. Tak ada salahnya bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa atau organisasi mahasiswa, bahkan terlibat aktif dalam komunitas di luar kampus dapat mengasah dan meningkatkan hard skill atau maupun soft skillmu nih. Bisa jadi dari seluruh kegiatan tersebut kamu dapat mengembangkan bakat dan minat hingga menemukan passion baru, atau sebaliknya justru kamu menyadari bahwa telah belajar di jurusan yang tepat. Selain itu, mengikuti hal-hal tersebut akan mempertemukanmu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang profesi. Belajarlah dari kisah sukses mereka dan mulailah terapkan dalam hidupmu. Yang ketiga adalah santai sejenak. Masalah-masalah tersebut antara lain tidak adanya teman yang cocok, tidak adanya dukungan dari orang-orang yang dicintai, bahkan cara mengajar dosen yang menyebalkan. Terkadang menjadi faktor rasa salah jurusan semakin besar. Kalau memang hal tersebut terjadi, coba renungkan lagi apakah kamu itu tuh sebetulnya beneran menyukai materi-materi. Hanya saja mungkin faktor-faktor luarlah yang membuatmu merasa muak dengan jurusan tersebut. Jangan terburu-buru untuk mengulangi UTBK atau mandiri atau kepikiran buat pindah jurusan. Cobalah menyingkirkan faktor-faktor luar tersebut dalam arus berpikir dan fokus pada tujuan serta mimpi yang ingin dicapai. Ingat, tidak semua hal di dunia ini berjalan dengan sesuai keinginan kita. Tips di atas semoga berguna bagi kalian semua yang merasa salah masuk jurusan, dan aku harap tips ini membantu. Dari sini ada sedikit pesan dari aku yang dulu pernah merasa salah masuk jurusan juga. Kita pernah berada di fase merasa salah masuk jurusan. Namun terkadang hal itulah datang ketika kita sedang lelah atau merasa suntuk. Maka dari itu kita harus selalu berpikir hal-hal yang sekiranya menambah positif pada diri kita. Karena ketika kita sudah berada pada suatu jurusan, aku yakin itu adalah jurusan yang terbaik yang sudah ditetapkan. Dan inilah akhir dari ngobrol padi pada kali ini. Sampai jumpa lagi.